yang pada pertandingan dengan NIM 2410402. Nah, nama saya nama Fami dengan NIM 2400895. Perkenalkan, nama saya Siana Grani dari NIM 24006. Kita akan mempraktekkan dengan garis sejajar ya. Pertama-tama kita memberi tanda pertama di sini. Misalkan teman-teman mempunyai coupling beberapa. Oke, kita beri tanda di ujung ya teman-teman. Setelah ditanya ujung, sesuai dengan arahan Bapak, kita memberi coupling dengan ukuran 6 meter per couplingnya. Dengan kita memberi 6 meter sini dan 6 meter pada di sini teman-teman. Oke. Cara mengeceknya gimana teman-teman? Apakah sudah sejajar atau belum? Caranya adalah kita untuk dicek atau dicek teman-teman. Seperti ini dari sini dilihat teman-teman. Apakah sudah sejajar? Jika sudah sejajar, berarti itu sudah benar. Jadi di sini saya akan membuat garis lurus terhalang bangunan. Jadi pertama-tama kita menentukan titik A terlebih dahulu. Ini titik A guys. Dan titik B-nya. Lalu kita akan menentukan titik C. Kita sebisa mungkin mengasumsikan si titik C itu bisa terlihat dari titik A dan titik B. Nah ini guys, ini titik C. Kemudian kita ukur dulu dari titik A ke C dan B ke C. Nah ini 15. Ini juga sama guys, 15. Karena ini segitiga sama kaki. Lalu setelah itu kita membuat titik di tengah kedua garis tersebut. Nah ini kita sebut saja ini A aksen dan ini B aksen. Nah kemudian tarik garis guys dari A aksen ke B aksen itu, lalu kita ukur. Nah ini 11,5 guys. A aksen ke B aksen dengan 11,5. Lalu kita ukur, kita bikin juga garis dari C ke garis yang tadi kita buat. Kita asumsikan ini namanya C aksen aksen. Nah, lalu setelah itu kita ukur dari C ke C aksen-aksen itu. Nah, ini 5 guys, 5 cm. C aksen-aksen 5 cm. Nah, kemudian kita bikin juga garis dari B aksen ke B aksen-aksen. Ini juga ukurannya 5 cm ya guys. Dan bikin juga titik di sini. Ini namanya A aksen-aksen. Aksen-aksen. Kita buat garis ini sama juga ukurannya 5 cm. Nah, nanti kita tinggal tambahkan dari garis A ke A aksen-aksen dan dari A aksen ke B aksen, lalu B ke B aksen-aksen, lalu kita jumlahkan. Ukur dulu ini. 5. Jadi kan ini 5. Ini 5, ini 11,5, ini 5. Jadi 5 tambah 11,5 tambah 5 itu sama dengan 21,5. Jadi panjangnya dari A ke B itu 21,5 cm. Meskipun terhalang bangunan, kita akan tetap bisa mengetahui panjang dari garis tersebut. Sudah cukup sekian video tutorial bikin garis buat garis terhalang bangunan cara 1. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung garis sejajar. Itu garis sejajar yang terhalang bangunan. Cara kedua. Cara kedua. Nah, yang pertama kita tentukan dulu titik A dan titik B. Misalkan ini titik A, titik B. Lalu kita akan tentukan titik C. Usahakan titik C itu dekat dengan sejajar dengan titik B. Ngaceng. Lalu langkah pertama yang kita buat yaitu membuat segitiga pertama. Contohnya kita asumsikan saja di sebelah sini. Kita potong di sebelah sini. Lalu kita ukur jarak dari sini ke sini. Ya. Berapa? 11,5. 11 saja. Kita namakan titik A1. Ya, Garis ini A1. titik A1. Ya. Oke. Lalu langkah yang kedua kita membuat segitiga kedua. Oke, segitiga kedua. Oke. Di sebelah sini. Ya. Sebelah sini. Patok. Nah, lalu kita akan mencari ukuran dari sini ke sini. Ya. Nah, cara mencarinya Cara mencarinya. Yo. dengan menggunakan rumus X sama dengan A1 kali B2 per A2. B2 tuh yang mana, Bu? B2 itu yang B2 itu dari sini ke sini. Oh, jarak dari situ ke situ. Ya. Oke. Coba ukur. Ya, 12,5. Oh, 12 cm. Ya, 12.
12 cm. Oke. Terus A2 itu dari sini ke sebelah sini. Oke. A2. Oh, yang tadi B2 ya? Ya, yang tadi B2. 21. 21. 12 sama 21 tulis Ini lagi. 21 ya. Ya. Nah, rumusnya itu X X X sama dengan A1 kali B2 per A2. Tadi A1-nya itu 11 cm kali B2 itu 12 per 21 ya. ya. 21. Bentar ya guys, ini dihitung dulu sama Bu Canit. Tuh, dihitung dulu. 11 kali 12 Bagi hasilnya 6,2. 6,2 hasilnya. Hasil X itu dari sini, hasil B1 Ke sini itu dari situ 6,2 jaraknya. 6,2 sampai garis lurus ya. Ya. Lalu selanjutnya kita akan mengukur jarak dari sini ke sebelah sini. Kita asumsikan dari sini ke sini itu adalah garis A3. A3. Oke. Cara menghitungnya itu X X itu ngitung dari sini ya. Mana ini patoknya? Nah, X itu menghitung jarak ke sini ya. Dari sini ke sini. X sama dengan B3 kali A1 per B2. A3 itu sebelah mana? A3 yang tadi ya teman-teman. Ya, 3. X kan itu masih X ya, belum diketahui guys. B3. B3 itu B3 itu Kalah guys. dari sini ke sini ini B3. Oh iya, sampai ini ya, batas B1 tadi. Oke, itu B3. B3-nya. Yuk ukur yuk. B3-nya 14 ya teman-teman. 14 ya. B3-nya 14. 14 kali A1 tadi A1 11 A1 11. per B2. B2 T. Ke sini ya teman-teman. Itu 12. 12 Ya. Per 12. Kita hitung 14 kali 11 kali 12. Hasilnya 12,8. Jadi jarak dari titik A ke titik B itu 12. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya saya akan bikin tutorial ya bagaimana cara mengukur lebar sungai ya tanpa harus menyerbang ya, tanpa harus anjlung ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama pastikan dulu kita tentukan ya titik pertama pengukurannya ya teman-teman. Coba saya di sini aja ya. Kita coba sidang dulu sama titik A ya ini teman-teman. Nah, yang kedua pastikan dulu untuk mengukur si lebarnya tuh mencari si bidik yang bisa ditandai ya, seperti pohon ataupun apapun itu ya yang bisa kita patok jadikan bidik ya teman-teman. Nah, kita baca saja di sini ya teman-teman pohonnya ya, ini contohnya pohon ya teman-teman. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara mengukur dari titik si A ini ke si pohon ini ya teman-teman tanpa harus menyerbang ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya tuh kita harus cari dulu titik B-nya ya teman-teman dengan cara menggunakan garis siku-siku ya. Oke. Nah, dari si titik pohon ini ke titik A ya, harus siku-siku ya teman-teman. Nah, gitu ya. Kita coba sini ya teman-teman. Nah, harus nyiku ya dari pohon ini ke si titik A. Kita foto dari sini dulu ya teman-teman. Titik A ke B nya. Titik B. Nah, setelah kita menemukan titik B, nah untuk mencari titik C nya tuh si titik C mah anggap saja si pohon yang mau diukur dari si titik A ya teman-teman. Nah, ini si pohon ini, pohon atau titik C ya teman-teman. Nah, sudah menemukan titik C, kita langkah selanjutnya tuh mencari si titik D nya ya teman-teman dengan cara sama tadi menggunakan garis siku-siku ya, tapi dari titik A ke titik B ya teman-teman. Masih ini ya, harus niku ya teman-teman. Anggap saja di sini aja ya titik B-nya ya teman-teman. Nah, untuk langkah berikutnya kita mencari si titik X ya teman-teman. Nah, cara mencari titik X-nya itu harus sejajar ya dari titik D ke si titik C ya teman-teman. Kita coba ya ukur saja dari titik si D ke si titik C ya teman-teman.
harus sejajar ya teman-teman dari si titik D ke si titik C-nya ya, ke si pohonnya. Nah ini anggap saja titik X ya teman-teman. X. X. Nah setelah itu kita ukur ya teman-teman masing-masing. Oh ini pertanyaan itu kan kita mau cari si titik A ke titik C ya. Nah berapa sih ukuran dari titik A ke titik C? Untuk langkah selanjutnya tuh kita ukur dulu ya di berbagai si titiknya. Tapi pertanyaan itu sini nggak bisa dilewatin ya. Yang bisa dilewatin itu dari si titik A ke X, dari X ke B, dan dari B ke D teman-teman ya. Kita coba ukur dari titik A ke X dulu ya. A, X. A ke X 6,5 meter ya sampai teman-teman. 6,5 meter. Terus dari apa? X ke B ya teman-teman. X ke B. X ke B itu 6 meter pas ya teman-teman. 6 meter. Nah terus kita ukur dari si titik B ke titik D ya teman-teman. Nah, sama 6,2 ya. B ke D. Terus kita ukur dari si titik apa? Nah baik, langkah selanjutnya kita akan menghitung ya teman-teman dengan rumus si X ya. X ini anggap aja C ya, pohon ini ya teman-teman, per AX 6,5 ya, si AX sama dengan si BD yang ini ke sini ya, 6,2 kan, 6,2 BD per XB ya teman-teman. XB ini berapa? XB itu 6 meter ya, per BD XB. Nah terus X per AX itu 6,5 sama dengan BD berapa? BD itu BD 6,2 per XB itu 6 ya. Nah terus setelah itu lanjut ke sini aja ya teman-teman biar gak rancu ya. Kemudian X 6,2 ya teman-teman, si BD 6,2 dikali yang tadi si 6,5 yang AX, dikali yang AX ya, yang ini 6,5 sama dengan berapa itu? Coba jumlahin dulu, dibagi dulu ya, dibagi 6 X lagi teman-teman. Coba kita hitung dulu ya. 6,2 dikali 6,5 40,3 ya, 40,3 dibagi 6 ini ya teman-teman, bagi 6 dibagi yang XB. Nah sama dengan berapa? Kita coba jumlahin lagi ya. 40,3 dibagi 6 sama dengan 6,7 teman-teman, 6,7 meter, 6,7 meter ya teman-teman. Jadi si jarak A ke si C ini ya tanpa harus menyeberang ya teman-teman adalah 6,7 meter ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, ayo kita cek dulu ya. Kan tadi nggak bisa, ini nggak bisa diukur langsung ya, soalnya kan nggak bisa nyebrang gitu ya. Kita coba ukur apakah hasilnya 6,7 atau tidak ya teman-teman. Benar. Ya, benar sekali ya benar. teman-teman, hasilnya 6,7. Nah, segitu saja ya tutorial cara mengukur si lebar sungai tanpa harus menyeberang atau ansum ke sungai ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, sekian saja dari kami mulai dari Saya Jajar. saya menghitung dari penjajahan sampai ke halang bangunan cara 1. Saya menghitung dari sejajar ke halaman bangunan cara 2. Dan saya cara mengukur si lebar sungai tanpa harus menyeberang. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.